Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aries Handayani dengan NIM 2112111807 dari Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, yaitu pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mitraredjo 1983 dalam diktat yang berjudul Epistemologi, mengetengahkan bahwa ilmu atau sainsi dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin sensitia yang diturunkan dari bahasa Sindri yang artinya pengetahuan atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandangan metode atau kreativitas sebagai diturunkan dari kata sindre sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Selanjutnya yaitu metode dan kebenaran ilmu. Pertama yaitu metode. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah dalam proses untuk menentukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lain secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat induktif, yang bersifat induktual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang harus dua, yaitu metode dan kebenaran ilmu. Pertama yaitu metode. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lain secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari dan bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Mitraredjo tahun 1997. Selanjutnya yaitu kebenaran. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses ini mencapai kebenaran tersebut. Ilmu
tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Hal ini tampak dalam langkah yang sudah diuraikan di atas. Selain daripada itu, kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan atau konvensional dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Oleh karena itu, kebenaran ilmu bersifat universal sejauh ini, ilmu itu dapat dipertahankan kebenarannya. Kebenaran ilmu karena merupakan kesepakatan, keuniversalan itu masih terbatas dalam arti bahwa jika suatu saat dapat menunjuk kebenaran baru, maka kebenaran lama diganti oleh penemu baru. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik, satu ilmu yang harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jenis bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak terdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila terdiri atas 5 sila, tetapi sebagai satu kesatuan, tetapi pengabdi pada tujuan yang satu, yaitu sila 5 sebagai dasar negara, dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil, makmur, material, spiritual yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat yang bersifat konsepsional. Menurut Kaptosov 1996, konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengamatan tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, bahwa Pancasila diambil dari adat kebiasaan kebudayaan dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Suhadi tahun 1980. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Selanjutnya yaitu sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, Muldovir tahun 1996. Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren, bahwa bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Menurut Noto Nagoro 1175, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan, semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Lanjutannya, tentang sistem filsafat Pancasila harus bersifat mendasar, bahwa di dalam filsafat Pancasila terbahas sampai hal yang Lanjutannya, tentang sistem filsafat Pancasila yang bersifat mendasar, bahwa di dalam filsafat Pancasila dibahas sampai hal yang mendasar sampai ke hakikatnya, sehingga sampai pada inti mutlaknya. Menurut
Noto Nagoro, hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Merupakan hubungan kesesuaian yang merupakan keharusan. Selanjutnya yaitu sistem filsafat yang harus bersifat spekulatif. Sistem filsafat merupakan hasil pemikiran yang masih merupakan pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Dalam filsafat Pancasila, Noto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila kesatuan sampai sila kelima, refleksi kefilsafatan yang dikemukakan Noto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila, kemudian dijadikan pangkal tolak pengamalan objek dan pengamalan subjek. Selanjutnya yaitu teori kebenaran Pancasila, di mana teori kebenaran Pancasila ini terbagi menjadi tiga. Satu yaitu teori koherensi. Menurut Noto Nagoro 1975, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan, semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian saja, hilang halnya. Sebaliknya, terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi di dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Pada dasarnya, kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah, dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Sedangkan teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yakni verifikasi, hipotesis, sampai pada teori ilmiah. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi, serta kesepakatan atau konvensional dari para ahli saja, tetapi masih ditambah, menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi manusia. Jadi kebenaran Pancasila itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, keusiaan antara konsep dan dunia empiris, dan kefaedatan bagi manusia. Selanjutnya, yaitu pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas, dipakai untuk melengkapi. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya, harus mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan,
pemersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan pernyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedaannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pertama yaitu dalam pengembangan iptek Pancasila sebagai pedoman dalam penggunaannya seperti tidak berpengaruh terhadap budaya luar dan menyaring informasi yang didapatkan di internet agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengguna internet. Nah, yang kedua yaitu dalam pengembangan dunia kesehatan. Pancasila juga sebagai pedoman dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti perawat tidak membedakan pasien, baik dari segi status, budaya, ras, dan lain-lain, karena pasien itu memiliki hak yang sama. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, dalam dunia perkuliahan, mahasiswa juga menerapkan Pancasila seperti hak bebas untuk mengeluarkan berpendapat, memberikan informasi yang benar, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi, seperti memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada saya dan pendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.